Tujuan pembelajaran agar dapat menjelaskan bagaimana data disimpan dan diproses unit pengelola logika dan aritmatika. Enak ya, dengan adanya komputer ini, kita bisa buat tugas dengan cepat. Juga hasil kerjaan kita lebih rapi, gak banyak coret-coret karena salah. Iya betul, enak kita bisa lebih teliti lagi untuk periksa hasil kerjaan kita. Tapi aku jadi penasaran, bagaimana sih kerjanya sistem komputer ini? Misalnya nih, kok bisa ya komputer menghitung 5 kali 8 sama dengan 40? Dan perhitungan lainnya juga nggak pernah salah kan ya? Belum lagi kalau pas nyetak atau ngeprint, bisa sama persis dengan yang ada di layar monitor loh. Gimana kalau kita tanyakan ke Pak Guru? Mungkin kita dapat informasi untuk ini. Oke, siapa takut? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nak? Pak, kami sudah penasaran mau minta penjelasan gitu Pak. Penjelasan tentang apa? Komputer pasti ya? Iya Pak, kami berdua heran gimana sih cara kerja komputer sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan benar. Apalagi kami juga penasaran dengan istilah ALU. Apa sih ALU itu? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kebetulan Bapak baru saja selesai membuat video presentasi tentang ALU. Nah, coba perhatikan ya. Semoga ini bisa membantu pemahaman kalian tentang ALU. Pengertian aritmatik logic unit adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika, AND, dan OR. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. ALU merupakan salah satu mikroprosesor yang ada di dalam CPU. ALU ini menjalankan perintahnya sesuai dengan yang diperintahkan prosesor. Untuk fungsi aritmatika mengarah pada operasi hitung matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Sedangkan untuk logika digunakan untuk menjalankan operasi logika seperti OR, AND, XOR, dan sebagainya. ALU memiliki fungsi yang mengarah pada perhitungan aritmatika dan pengoperasian logika. Dalam menjalankan tugasnya, ALU melibatkan sebuah sirkuit khusus yang disebut dengan adder. Maka, adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis adder, yaitu rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari kontrol unit yang terletak pada prosesor. Kontrol unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operand. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Tetapi ALU atau Arithmetic Logical and Unit ini bekerja sama dengan yang lain dalam satu tempat yang disebut CPU atau Control Processing Unit. Coba sekarang perhatikan diagramnya. Bagian-bagian CPU, Arithmetic and Logic Unit, bertugas memberi fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Registers adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengelolaan data. CPU, Central Processing Unit, Interconnections, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU
yaitu ALU, unit control, dan register-register dan juga bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ALU mempunyai fungsi pokok pengolahan data pada komputer dalam bentuk melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, sehingga komputer dapat bekerja dengan baik. ALU melibatkan sebuah sirkuit khusus yang disebut dengan adder, yang juga disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Nah, ada 3 jenis adder, yaitu yang pertama rangkaian adder yang juga menjumlahkan 2 bit yang disebut half adder. Yang kedua rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Yang ketiga rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Jadi begitulah cara komputer bekerja. Sebenarnya banyak sekali proses yang terjadi di belakangnya. Tapi karena terjadi sangat cepat, jadi seperti tidak terasa kalau sebenarnya komputer melakukan perhitungan yang rumit dan panjang. Sekarang bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah. Sekarang kami mulai paham, Pak. Terima kasih. Sama-sama.